Ada 5 kesalahan yang biasa dilakukan oleh para pebisnis online ketika mereka melakukan broadcast menggunakan tools ke nomor WhatsApp secara massal ya. Sehingga kesalahan tersebut menyebabkan akun WhatsApp-nya itu terkena ban. Apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pebisnis online tersebut? So, tonton videonya sampai habis ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muzamil. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh para pebisnis online, yang mana dengan melakukan salah satu dari 5 kesalahan ini, maka promosi yang mereka lakukan itu tidak efektif dan cenderung terkena spam, yang akibatnya akun WhatsApp yang digunakan untuk melakukan broadcast tersebut itu terkena ban. Apa saja 5 kesalahan tersebut? Yang pertama adalah mereka tidak memperhatikan target audiensnya dengan jelas ya. Pebisnis online harus memperhatikan target audiensnya dengan jelas ketika ingin melakukan broadcast. Ketika mereka melakukan broadcast dan target audiensnya tidak sesuai dengan apa yang dia broadcast, maka kemungkinan besar pesan tersebut akan dihapus ya, atau diabaikan, bahkan mereka melakukan report, yang mana akhirnya akun WhatsApp teman-teman itu terkena ban. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengirim pesan terlalu sering ya. Ini perlu diperhatikan oleh teman-teman ketika melakukan broadcast ya. Ketika teman-teman terlalu sering melakukan broadcast WhatsApp, maka target audiens yang teman-teman tuju itu akan merasa jenuh ya. Bahkan mereka akan merasa terganggu. Bayangkan ketika mereka menerima broadcast pesan promosi yang mana informasi tersebut tidak mereka butuhkan. Promosinya itu tidak jelas dan mereka menerima pesan itu secara terus-menerus ya. Bayangkan ya, ketika teman-teman menonton YouTube dan itu ada iklannya, teman-teman akan segera melakukan skip kan? Nah, dengan teman-teman melakukan broadcast secara terus-menerus dan terlalu sering, maka si target audiens tersebut akan merasa jenuh. Bahkan tak jarang dari mereka melakukan report terhadap akun teman-teman ya. Sehingga akibatnya akun teman-teman terkena blokir. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak memperhatikan copywriting dan tampilan pesan. Tampilan pesan yang menarik dan copywriting yang membuat penasaran atau yang menarik itu sangat berpengaruh terhadap keefektifan ketika teman-teman melakukan broadcast. Sehingga kebanyakan pebisnis online itu melakukan broadcast asal-asalan ya, dengan kalimat asal-asalan juga. Bahkan tidak ada unsur penasaran sama sekali, sehingga membuat pesan tersebut tidak menarik, yang mengakibatkan pesan tersebut diabaikan oleh penerima pesan, yang tentunya mereka merasa terganggu juga, dan pada akhirnya mereka berujung melakukan report. Kena ban lagi kan? Seperti itu. Yang keempat adalah ketika teman-teman melakukan broadcast, teman-teman tidak melakukan perkenalan dulu ya. Langsung melakukan broadcast. Langsung menawarkan produk. Seperti itu. Seperti halnya gini ya, ketika kita menyukai seseorang ya, dan kita ingin mempersunting mereka menjadi istri kita misalnya, atau mempersunting kita jadi suami kita ya, kalau itu cewek ya, itu harus ada pendekatan dulu, harus kita perkenalan dulu ya. Seperti kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Maka ketika teman-teman ketika melakukan broadcast dan isinya langsung promosi, itu sama halnya teman-teman langsung ketika kenal orang di jalan, teman-teman langsung mengajak mereka menikah. Tentu saja itu akan membuat mereka marah. Tentu saja itu membuat mereka risih ya. Sehingga akibatnya mereka merasa terganggu dengan apa yang kita lakukan ya. Sehingga sangat penting sekali ketika teman-teman melakukan perkenalan atau bahkan mencantumkan nama perusahaan, bahkan nama teman-teman ketika teman-teman melakukan broadcast. Seperti itu ya. Yang kelima, tidak adanya opsi untuk melakukan unsubscribe ya. Jadi ketika teman-teman melakukan broadcast itu tidak ada pencantuman tentang unsubscribe. Dan ketika teman-teman mencantumkan unsubscribe atau teman-teman mencantumkan tombol tidak ingin menerima pesan ini, jadi ketika mereka tidak suka dengan informasi tersebut, maka apa yang dilakukan teman-teman itu cenderung melakukan pemaksaan ya. Sehingga tentu saja dengan adanya pemaksaan tersebut,
itu mereka akan merasa terganggu ya. Yang akibatnya tentu saja mereka melakukan ban. Jadi seperti itu ya, 5 poin yang harus teman-teman hindari ketika teman-teman melakukan broadcast. Yaitu yang pertama, teman-teman harus memperhatikan target audiens yang jelas. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memperhatikan frekuensi waktu yang tepat untuk melakukan broadcast terhadap audiens teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus memperhatikan tampilan pesan, copywriting, dan susunan kalimat promosinya. Kemudian yang keempat, teman-teman harus memperkenalkan diri atau setidaknya mencantumkan nama teman-teman atau nama perusahaan teman-teman ya. Kemudian yang kelima, ada opsi untuk melakukan unsubscribe atau ada opsi untuk melakukan pernyataan bahwa mereka sudah tidak ingin menerima pesan. Sehingga ketika mereka sudah tidak ingin menerima pesan, ya jangan melakukan pengiriman pesan lagi, sehingga mereka akan merasa terganggu. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe ya. Dan jika teman-teman mempunyai pengalaman mengenai strategi marketing melalui WhatsApp, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Atau teman-teman ingin menambahkan hal-hal yang biasa dilakukan, yang mana itu merupakan kesalahan yang biasa dilakukan, teman-teman bisa curahkan ide atau pendapat teman-teman di kolom komentar. Baik, seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga apa yang teman-teman lakukan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk semua orang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.